Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat bagaimana cara menggabungkan Adobe Dreamweaver ke SQL. Nah, apa itu SQL? Jadi SQL itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan data, di mana nanti kita akan melewati dulu aplikasi sampai P sehingga nanti bisa di-runningkan di website. Nah, ada beberapa file yang kita butuhkan di sini, yaitu ada input.php, hasil.php, dan juga config.php. Nah, tapi yang pertama kita harus buat terlebih dahulu input.php. Caranya seperti apa? Yaitu teman-teman tinggal mengklik saja aplikasi Adobe Dreamweaver ini, kemudian nanti pilih tipenya PHP, lalu create kayak gitu. Berhubung di sini saya sudah buat ya filenya, saya akan buka lagi file kosong yang baru biar nanti teman-teman bisa melihat bagaimana cara mempraktekannya. Oke, langsung saja pilih file, new, PHP, lalu create. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini nanti kita akan mengoding ya dengan sintak yang diperlukan. Dan di sini kita akan membuat tabel di mana nanti antara tabel dan sintak di sini akan disesuaikan biar bisa running nantinya. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus membuat tabel ya teman-teman. Tabel seperti ini. Ya. Ada nomor, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan juga suku bangsa. Cara membuat tabel seperti ini itu seperti apa sih ya? Caranya adalah teman-teman cukup mencari tab layar ya, klik, lalu langsung klik icon table. Nah, di sini tinggal masukin misalnya butuh barisnya 7, butuh kolomnya 3, pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, nanti di kolom pertama kita akan menuliskan seperti nomor ya, nama, tempat tanggal lahir, dan juga seterusnya. Nah, kalau untuk kolom kedua kita di sini memberi tanda titik 2. Nah, kalau untuk kolom ketiga di sini kita tinggal membuat form kosong biar nantinya itu bisa diisi dengan keterangan yang kita butuhkan seperti ini. Nah, untuk nomor ya, untuk nomor, nama, tempat lahir, dan tahun serta suku bangsa ini kita menggunakan text file. Nah, text file itu yaitu dengan cara mengklik tab forms, kemudian cari icon text file. Nah, maka akan muncul seperti ini karena kita nggak butuh untuk dikasih nama label, jadi klik OK saja dan kosongkan ya. Nah, akan seperti ini ya. Tapi ada hal yang berbeda di sini untuk tanggal dan bulan. Kita di sini menggunakan list menu ya. Seperti misalnya tanggal ya. Ini contohnya saja di sini. Cari list menu. Nah, ini kemudian kita kasih nama di labelnya misalnya tanggal. Oke. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Ya, biar nanti si tanggal ini bisa dipilih dari tanggal 1 sampai 31, maka kita harus mengisi terlebih dahulu list value-nya. Caranya seperti apa? Yaitu caranya klik dulu ini ya. Terus nanti ini ada segitiga di bawah ini. Lihat. Nah, muncul properties ya. Di sini kita tinggal masukkan list value-nya. Misalnya dari tanggal 1, 2 sampai 31. Itu dengan cara mengklik tombol plus ini, kemudian klik OK ya, seperti itu. Begitupun dengan bulan. Seperti tadi list value kita tinggal tambahkan dari bulan Januari sampai bulan Desember dan klik OK. Oke, bagus. Sudah ya. Nah, sekarang kita tinggal ini. Untuk jenis kelamin nah yang ini kita menggunakan radio button ya. Yang ini tombolnya seperti tadi, caranya sama. Kalau untuk agama ini kita menggunakan checkbox ya, yang ini tandanya biar nanti kita tinggal menceklis ya. Nah, kalau udah seperti ini kita langsung saja tulis seperti ini ya. Asuhan keperawatan pada pasien hipertensi Ars University Bandung, pertanyaan keluhan. Bentar ya, saya lihat ke bawah. Nah, apakah Anda mengalami? Nah, saya di sini
mencantumkan beberapa data subjektif dan juga objektif dari pasien hipertensi. Namun sebelum saya membuat checkbox ini, saya harus men-split terlebih dahulu ya, men-split yaitu dengan cara ini nih, membuat garis putus-putus berwarna merah ini. Caranya seperti apa? Teman-teman tinggal ini mengklik bagian forms, kemudian ini ya, maka akan muncul garis merah seperti ini. Kalau untuk memasukkan checkbox tadi bisa checkbox misalnya pasien mengalami sakit kepala. Nah, akan muncul seperti ini dan juga seterusnya. Oke. Nah, jadi untuk datanya tuh dari pasien hipertensi ini sakit kepala, lemah, meringis, terbangun di saat nyeri, skala nyeri 5, sering buang air kecil, pusing, bingung mengetahui penyakit hipertensi, mual muntah, lemas pucat, anemis, murung, konsep dari menurun. Ini kita menggunakan pemeriksaan jenis inspeksi dari 1 sampai 12. Kalau untuk auskultasi 1 dan 2, kita datanya adalah perubahan frekuensi jantung, tekanan darah tinggi 180/100 mmHg. Nah, kalau untuk perkusi kita hanya satu, yaitu timpani. Kemudian kalau untuk palpasi di sini nadinya 90 kali per menit ya, berarti kurang. Terus ada penurunan turbul kulit. Oke. Nah, kemudian kita bikin tombol enter, yaitu dengan mengklik icon button pada tab forms ini. Tinggal kasih nama, labelnya enter. Nah, biar nanti si tombol enter ini bisa berfungsi dengan baik, maka kita harus mengatur terlebih dahulu coding ini sesuai dengan sintak ya. Sintaknya harus benar. Itu dimulai dari tanda kurang dari HTML body form action hasil.php metode post, biar nanti si ini itu bisa diinput ke hasil. Makanya kita di sini tulis hasil.php metode post gitu kan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, dari tanggal 1 sampai 31 ya. Kemudian dari bulan Januari sampai Desember, tahun, jenis kelamin ya. Checkboxnya agamanya apa? Bentar. Nah, langsung perawatan pada pasien hipertensi. Nah, di sini kita langsung memasukkan infeksi 1 apa, value-nya dan yang lainnya. Tapi untuk ini kita yang biru ini tanpa spasi, kalau yang ini pakai spasi kayak gitu ya. Nah, kalau udah seperti itu nanti kita tinggal bikin lagi sintak, itu kurang dari input tipe, submit, name, kirim, value-nya enter kayak gitu. Nah, sebenarnya yang tanda biru ini ya kayak gini, atau submit atau php atau enter, dan juga kayak misalnya mana ya gitu, kayak ini pause kayak gini, sebenarnya ini bisa muncul sendiri sih ya. Kayak gini misalnya, kayak ada beberapa coding yang memang bisa muncul dan otomatis dari sana gitu. Saya coba ini ya, kayak gini form itu kan, php form action tuh kayak gini, jadi udah otomatis dari sana gitu, dan seterusnya. Oke. Udah ya teman-teman. Nah, sekarang kalau udah beres bikin inputnya, kita langsung ke bikin file hasil.php. Caranya sama, kita buka lagi folder baru, lalu kita di sini fokus untuk mengoding ya sesuai dengan sintak ya. Oke, nah berawal dari ini HTML, body, dan juga sintaknya ini kurang dari tanda-tanya PHP. Iset ininya kayak dolar gitu ya, underscore post, enter. Oke, infeksi 1 sama ini infeksi 1 dan yang seterusnya. Nah, tapi di sini ada perbedaan teman-teman. Jadi di sini saya langsung mengklasifikasikan menjadi sebuah diagnosa dari data-data subjektif dan juga objektif tadi ya. Misalnya nih, untuk diagnosa pertama itu saya adalah risiko tinggi terhadap penurunan curah jantung berhubungan dengan peningkatan afterload pas kontriksi iskemia miokard hipertroventricular.
datanya tuh ada yang pertama infeksi 1 sakit kepala, infeksi 2 lemah, infeksi 3 merimis, palpasi 1 penurunan turgor kulit, auskultasi 1 perubahan frekuensi jantung, auskultasi 2 tekanan darah tinggi 180 per 100 mmHg, palpasi 1 nadi 90 kali per menit. Jadi untuk data-data ini harus sama kayak ini, misalnya kalau di sini infeksi 10 nya apa, berarti di sini juga harus apa gitu. Disamakanlah dengan yang input juga yang tadi. Terus nanti setelah ini kita ada tanda kurung kayak gini. Ini jumlahnya beda-beda ya teman-teman. Di sini kan saya ada 7 baris nih dari 1 sampai ke sini. Maka saya buat ini juga 7 baris sama. Nah, ini. Lalu diagnosa kedua, diagnosa nyeri berhubungan dengan peningkatan vaskuler cerebral. Saya buat ada 7 juga, jadi sama jumlahnya ya. Menyesuaikan, intinya ini data-data ini harus menyesuaikan. Maka bikin kayak tanda kurung gitu juga harus sama biar nanti bisa nyambung dan bisa terhubung. Tuh, ini 3, ini juga 3, sama kan? Nah, ini diagnosanya tuh potensial perubahan perfusi jaringan cerebral, ginjal, jantung berhubungan dengan gangguan sirkulasi. Nah, untuk diagnosa selanjutnya adalah ini, kurangnya pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang proses penyakit dan perawatan diri. Nah, untuk ini ada ini ya, datanya, diagnosanya ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake nutrisi inadekuat. Nah, dan diagnosa yang terakhir adalah ini, kalau saya diagnosa ineffective coping individu berhubungan dengan mekanisme coping tidak efektif, harapan yang tidak terpenuhi, persepsi tidak realistik. Dan yang terakhir ada else, actual, tidak ada keluhan ya, gitu. Nah, maknya gitu. Dan untuk sintaknya diakhiri dengan ini ya, tanda tanya kurang, maaf, lebih besar. Udah seperti ini, kita buat lagi file baru dengan ini ya, config.php biar nanti bisa terhubung juga. Oke, udah siap, tinggal save ya. Save-nya tuh tinggal klik file, nanti terus save ya, klik save kalau emang filenya masih baru. Kalau udah dibuat berarti save as kayak gitu dah, ataupun bisa langsung close juga bisa. Pilih simpannya tuh di local disk, foldernya tuh sampai p, terus ada lagi folder htdocs. Nah, nanti di sana copy, langsung aja di sana simpan. Jangan lupa bikin dulu folder di htdocs itu, yaitu file yang kita folder yang kita namanya itu usahakan harus tanpa spasi. Kayak ini nih, saya hasil sama input, usahakan jangan ada spasi kalau mau pakai .php. Nah, kalau untuk file bisa aja sih tanpa .php, tapi harus benar-benar jangan ada spasi. Kayak ini contohnya, misalnya udah local disk, terus kita menyimpan di sampai p, misalnya htdocs nih, htdocs. Nah, di sini saya buat ini ya, filenya file project dw. Nah, ini saya tanpa spasi biar nanti bisa linking gitu ya ketika ke websitenya gitu. Tuh, config hasil input. Sebenarnya ini saya pakai .php, cuma di sini memang tidak terbaca karena terbacanya nanti di Adobe. Oke, udah ceritanya udah ya, udah kita close aja ya karena sudah juga. Oke. Saya nggak perlu ini ya karena udah. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke SAM-pp. Nah, di SAM-pp ini kita harus men-startkan terlebih dahulu antara Apache dan juga MySQL biar nanti bisa nyambung ke website. Caranya klik start. Tunggu sampai PID sama port pada Apache dan juga MySQL ini muncul angka. Oke, udah muncul, berarti kita bisa langsung buka website. Bisa itu Google Chrome, Mozilla, atau apapun yang ada di laptop kalian. Teman-teman, sekarang kita berada di website ya, kita langsung masukkan saja di bagian link ini ya. Kita ketik ya, lokal, bentar teman-teman, localhost garis miring nama file yang kita buat ya teman-teman. Kalau saya buatnya tuh
file project dw garis miring lagi ya. Oke, kita tinggal klik enter. Oke, nah di sini kita sudah ada tampilan baru ya, ada index of file project dev. Untuk namanya di sini ada config.php, hasil.php, dan juga input.php. Kita pilih file input.php. Klik ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang di sini kita udah ada nih tampilannya ini loh. Tabel yang kita buat di Adobe Dreamweaver tuh udah mulai bisa diisi. Misalnya nomor pasiennya itu berapa ya? 0018. Oke, udah. Terus namanya itu misalnya Tuan X misalnya. Tempat lahirnya tuh di Bandung ya. Tanggalnya itu tanggal 1 bulan Januari tahun 1880. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku bangsanya Sunda. Oke, kita udah isi datanya. Nah, di sini ada beberapa data subjektif dan juga data objektif yang telah kita buat tadi. Nah, kita tinggal checklist saja teman-teman sesuai dengan diagnosa pertama. Misalnya untuk data subjektif dan juga data objektif yang ada pada diagnosa pertama itu, misalnya ada sakit kepala, lemah, sama apa dan sebagainya. Kalau udah benar-benar yakin nih sesuai dengan yang kita buat di Dreamweaver, kita klik saja enter. Nah, kalau misalnya ada kesalahan, entah itu di checklistannya ataupun misalnya di sintak, biasanya nanti ada laporan di halaman di sini tuh, misalnya sintak error atau misalnya ada variabel yang tidak terdeteksi atau apapun itu. Jadi usahakan kita harus benar-benar mencek ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya, karena ini hasil project kelompok kami juga. Intinya tetap semangat ya, apapun proses yang kita kerjakan untuk modding atau apapun itu. Oke, see you.